Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval dari kelas S6A dengan NPM 202214150096 dari kampus Universitas Indraprasta PGRI. Video yang akan nanti ditampilkan membahas mengenai guru profesional dalam memberikan umpan balik dan memperhatikan gaya belajar siswa. Jadi, siswa-siswi turut aktif dalam pembelajaran. Dan seorang guru juga memperhatikan gaya belajar siswa agar siswa yang belajar juga mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Lalu yang kedua itu, video ini menjelaskan tentang guru memilih metode mengajar dan belajar dalam aktivitas rutin di kelas untuk bagaimana agar siswa memahami materi. Jadi, saya sebagai guru akan memilih metode mengajar, ceramah, dan umpan balik. Jadi, siswa-siswi ikut berperan aktif dalam bertanya, menyimak, dan memahami maupun mencatat. Lalu video ini juga memakai media mengajar seperti papan tulis, buku, pulpen, spidol. Saya langsung berbicara kepada siswa seperti belajar di ruang kelas. Berikut videonya. Silakan ditonton. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval. Saya dari kelas S6A dari Universitas Indraprasta PGRI. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mengajar selama 1 jam yang terdiri dari untuk menstimulus siswa dan siswi agar tertarik dengan pembelajarannya, dan juga siswa-siswinya juga bisa menyimak selama pembelajaran. Pembelajaran yang akan saya paparkan itu terkait dengan manajemen investasi. Jadi saya di sini bakalan berperan sebagai guru. Jadi untuk kali ini saudara-saudari ditolong untuk memanggil Bapak. Baik. Ya, sebelumnya Baik. terima kasih kepada Bapak dosen yaitu Muhammad Ramadona SE MPD. Juga terima kasih kepada kakak saya sendiri, Kaleni, yang telah mempersilahkan untuk menyediakan tempat dan belajar di sini untuk hari ini. Dan juga terima kasih kepada ponakan yang teman, ada Dela, ada Sherly, untuk belajar bareng. Ada juga
Teh Ulan, kakak saya, untuk belajar hari ini. Nah, sekarang saya akan menjadi, untuk 1 jam ini akan menjadi seorang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Pak. Jadi Bapak di sini akan mengajarkan mengenai manajemen investasi. Di sini ada yang pernah dengar mengenai tentang manajemen investasi? Enggak. Belum ya? Mas Arli pernah. Jadi manajemen investasi itu adalah investasi seperti memasukkan modal dan ditunggu beberapa saat akan melipat gandakan investasi ini. Seperti itu. Dan manajemen itu sendiri adalah mengatur. Kata kuncinya mengatur. Mengatur. Kurang nyata, saudara-saudari. Jadi kalau hanya manajemen aja, berarti manajemen bisa ditaruh di mana aja. Seperti misalnya menjadi ibu rumah tangga, manajemen rumah tangga. Jadi tugas ibu rumah tangga itu untuk merapikan pakaian, menyetrika, ngepel, nyapu, dan lain sebagainya. Menjaga anak-anak, mendidik anak-anak, seperti itu. Ini manajemen. Kalau hanya manajemen saja, manajemen sama dengan mengatur. Kalau investasi itu kita taruh modal atau sebuah biaya. Kita tahu resikonya dan akan menjadi modal atau biaya itu menjadi sebuah peningkatan. Nih biaya peningkatan. Kataan ya, atau modal. Nah, modal. Seperti itu. Jadi manajemen investasi mengatur investasi. Jadi manajemen investasi itu perlu biaya dan modal, dan perlu pengetahuan juga. Begitu. Sampai saat ini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang belum paham mengenai apa yang Bapak jelaskan mengenai manajemen investasi? Dari kali ini atau Teh Ulan? Investasinya jangka waktunya bisa ditentukan sendiri atau emang ada waktu tertentu? Nah, kalau dari investasi sendiri itu tergantung apa kebutuhan kita. Berarti masuknya periode. Tergantung kita butuhnya itu, bukan butuhnya tapi waktu yang diperlukan. Bisa satu bulan kalau short term, jangka pendek ya. Ada juga kalau memang dia berinvestasi dalam jangka panjang, dia bisa sampai 5 tahun lamanya. Seperti itu. Jadi sampai sini manajemen investasi. Tapi Bapak kali ini akan mengerucut tentang temanya dulu. Nah,
terkait dengan memiliki usaha Nggak ngerti, nggak berusaha. ngerti, nggak ngerti. Apa tuh, teman-teman? Berusaha tanpa usaha. Uang yang datang ya Pak. Bentar ya, Bapak tulis dulu. Tanda kutip. Menurut kalian nih, menurut teman-teman, menurut saudara-saudari dan ponakanku, memiliki usaha itu tanpa berusaha bisa atau tidak? Belum menerapkan sih, jadi belum tahu. Belum tahu ya. Bagaimana yang lain? Sama ya. Oke. Nah, berusaha di sini maksudnya apa ya? Ya, menurut saya juga tetap harus ada usahanya. Seperti itu. Tapi bisa dengan hanya usaha yang kecil. Seperti itu. Jika kita lihat kalau mulai usaha itu, perlu adanya modal, perlu adanya pengetahuan, dan relasi gitu ya. Misalnya Mbah jualan bakso. Nah, itu perlu adanya modal dan pengetahuan cara membuat bakso. Seperti itu. Sampai mana tadi, teman-teman? Bakso, Mbah. Ya, usaha bakso. Jadi, kita kembali ke investasi. Kita akan sambung usaha ini ke saham ya. Tidak nyata. Ada yang tahu saham itu apa? Nggak tahu. Tidak tahu. Kali ini tahu kali ini. Saham itu investasi dengan uang gitu kan? Iya, betul. Jadi perlu adanya uang. Menurut Teulan, saham itu apa? Nggak tahu. Menurut kakak Sherly, tidak tahu ya. Baik. Jadi saham itu sangat terikat dengan adanya usaha. Seperti itu. Jadi kalau saham udah pasti di balik saham ini ada perusahaannya. Seperti itu. Jadi jika usaha bakso, jika membutuhkan dana, perlu salah satunya yaitu saham. Tapi bisa juga menerbitkan utang seperti obligasi, deposito. Deposito itu apa? Deposito itu surat utang. Surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan melalui bursa efek untuk mendapatkan dana. Nah, para investor bisa membeli usaha bakso dari deposito ini. Jadi, investor
Nah, investor jika ingin bergulat atau mengambil keuntungan bisa di pasar modal, bisa ke saham dan deposito seperti itu. Jadi dua, saham dan deposito. Apanya yang dua kali ini? Kan investor harus membeli saham dan deposito. Jadi dua-duanya dibeli atau gimana? Apa bedanya saham sama deposito? Nah, jadi saham itu adalah kepemilikan perusahaan. Jadi kalau misalnya usaha Mbah ini butuh modal, butuh modal bisa menjual sebagian perusahaannya ke bursa efek seperti itu. Bursa efek. Nah, nih sebelumnya saya mau jelasin bursa efek itu apa. Bursa efek, jadi asal usul katanya nih, bursa efek tuh bursa berasal dari orang yang ada di Perancis ya. Jadi tuh dia tuh terkenal di situ, dia jago dagang ya. Jadi di Perancis tuh waktu zaman itu dia jago dagang dan banyak transaksi di sana. Dia namanya misalnya Udin Bursa gitu. Nah, makanya karena dia terkenal jago, jadi dinamain sampai saat ini menggunakan kata bursa. Sebenarnya ini kata dari orang, cuman dulunya asal usul katanya bursa gitu. Jadi sampai saat ini orang Indonesia juga menggunakan kata bursa ini. Lalu efek itu adalah emiten yang bisa dibeli oleh investor. Seperti banyak pilihannya, ada saham ini, efek itu ada deposito juga, ada emas juga. Nih, emas. Ada juga properti. Properti itu bangunan seperti kontrakan atau kos-kosan. Seperti itu. Kita kembali ke yang tadi ya. Kalau misalnya Mbah butuh modal atau usaha bakso ini, jika memang mengerti cara butuhkan modal itu, bisa daftar ke bursa efek ini. Kalau misalnya memang usahanya sudah besar dan sudah masuk kategori bisa membutuhkan modal di bursa efek seperti itu. Membutuhkan modal ini bisa berupa pinjaman atau menjual sebagian perusahaannya. Menjual sebagian perusahaan disebut saham. Dan kalau Mbah ini berupa pinjaman, berarti menerbitkan deposito. Seperti itu. Jadi kalau usaha bakso ini misalnya punya laba bersih, punya free cash flow, dan ingin investasi, masuknya ke emas. Terus juga misalnya mau usaha bakso ini butuh ekspansi. Ekspansi itu memiliki banyak cabang, maka perlu berinvestasi ke properti. Seperti itu. Tapi kalau misalnya mau investasi ke properti, tidak perlu bursa efek, mungkin tinggal beli bangunan atau menyewa kontrakan. Seperti itu, kos-kosan. Nah, apa hubungannya dengan investor? Investor itu orang yang berinvestasi di bursa efek. Seperti misalnya saya butuh peningkatan modal, pengen uangnya banyak, misalnya dapat uang jajan sehari 10.000 dan bisa menyisihkan selama sebulan itu 50.000 gitu. Maka bisa 50.000 ini ditaruh ke saham. Misalnya 50.000 bisa dibeli saham. Seperti itu. Jadi bursa efek ini berperan sebagai pihak tiga, sebagai penyelenggara. Nah, penyelenggara nih.
jelek banget. Ya, Lenggara. Lenggara ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sampai kita tuntas nih judulnya memiliki usaha tanpa berusaha. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum dimengerti? Jadi kalau kita punya emas seumpama bisa ditaruh di bursa efek gitu atau gimana? Atau emas itu punya bursa efek atau gimana ya? Jadi bursa efek bursa efek itu berperan sebagai penjual. Tapi kalau Bapak sendiri belum tahu ya kalau bisa menyimpan emas itu di bursa efek. Mungkin emas itu nyimpennya di bank kayak bank BCA atau bank Mandiri seperti bank swasta atau negeri gitu. Kalau bursa efek kayaknya seperti hanya menyediakan gitu sebagai penyelenggara gitu yang menjual gitu. Jadi bukan kepemilikan, Pak. Bursa efek bukan. Jadi hanya penyelenggara gitu. Tempe 5. Kita lanjut ya. Sudah. Iya. Baik. Sampai mana tadi kelanjutannya? Sampai penyelenggara bursa efek. Iya. Memiliki. Nah, kita kembali ke judul ini. Memiliki usaha tanpa berusaha. Jadi, jika ingin memiliki usaha dari sekarang, dari tahun-tahun lalu, modal Memiliki usaha tanpa berusaha itu punya duit. nih bukan menjadi sebuah alasan, dicoret nih saat bukan sama dengan alasan ya. Jadi nggak usah pakai modal, Pak. Sabar, jelasin dulu. Nah, jadi Jadi nggak pakai modal harus ini harus ditanya. iya, jadi kita dulu sabar ya. Jadi memiliki usaha tanpa berusaha. Jadi modal itu bukan mulai sekarang tuh bukan sebagai prioritas utama. Soalnya pada saat ini untuk menjadi seorang investor, kalau dulu ya lihat zaman sekarang tuh bank-bank untuk menawarkan menjual perusahaan perlu 50 juta, 100 juta untuk bisa bergabung ke sebuah perusahaan. Namun saat ini tuh udah banyak ada exchange nih. Exchange. Seperti ada peluang Stockbit, Ajaib. Nih, jadi bisa kita lanjut? Ya, silakan. Baik, jadi bursa efek ini ada turunannya, yaitu namanya exchange. Contohnya gini, contoh gampangnya, misalnya ada mall gede, terus ada toko-toko kecil ya kan. Nah ini tuh mall gedenya nih, kayak Bintaro Plaza. Nah ini toko, misalnya toko kecil itu namanya exchange. Misalnya kalau di mall kan misalnya ada Rotio, ada Matahari, ada SX1. Nah kalau di pasar modal, nih pasar modal, Enggak ada. mana ya tulisnya? Di mall nggak ada warung Madura. Kalau yang usaha kecil-kecilannya warung Madura. Tidak nyata. Pasar modal. Nah, ini pasar modal. Pasar modal itu pasar yang menjual sebagian dari usahanya, usaha bakso ini. Jadi, jika orang yang mau ikut patungan bisa membeli ini. Nah, ini keseluruhan ini itu disebut pasar modal gitu. Jadi kembali kita ke bursa efek dan exchange. Exchange itu seperti toko. Nah, ini
kecil-kecilannya nih. Kalau di pasar modal itu ada peluang, ada aplikasi peluang, aplikasi Stockbit, Ajaib. Nah, aplikasi-aplikasi ini itu menjual berbagai instrumen investasi seperti saham, deposito, emas, properti, dan obligasi. Seperti itu. Jadi kita kembali ke modal, berarti untuk di peluang ini dan Stockbit dan Ajaib dan lain sebagainya, ia itu menyediakan pembelian yang minimum. Jadi tidak perlu modal yang besar. Coba bayangkan misalnya ada usaha toko kelontong misalnya. Kalian datang nih punya modal 50.000. Mas, saya mau beli dong sebagian perusahaan kelontong abang nih. Pakai duit gocap. Abangnya menurut saudara-saudari, menurut Kak, mau gak dibeli bagian perusahaannya? Nggak mau. Nggak mau ya. Nah, tetapi di perusahaan, di aplikasi ini, ia menyediakan hanya 50.000 atau bisa kurang, bisa lebih. Seperti itu. Jadi, kembali ke sini, modal bukan lagi alasan untuk memiliki usaha. Seperti itu. Untuk memiliki usaha menurut saudara-saudari itu, menurut saudara-saudari memerlukan apa lagi nih? Teulan coba ingin mendengar pendapatnya. Untuk memulai usaha, apa yang perlu diperlukan? Nah itu saya mau tanyanya itu, memiliki usaha tanpa berusaha itu saya nggak tahu harus kayak gimana. Nah, Masih belum ini tuh paham. sebenarnya ini hanya clickbait ya. Jadi agar saudara-saudari tertarik dengan apa yang saya ulas gitu. Jadi usaha itu bukan jadi hanya modal besar, tapi modalnya cukup kecil saja, seperti itu. Clickbait. Berarti tetap harus berusaha. Iya, bisa. Seperti itu. Berarti nggak bisa dibilang tanpa berusaha, harus berusaha dong. Ya makanya Bapak gunakan tanda kutip sebagai biar kelihatan, gimana nih? Emang ada gitu. Cuman sebagai seperti itu gitu. Nah, menurut usaha itu kan ada modal. Menurut kalian ada apa lagi yang diperlukan? Ya, nggak jauh dari modal kan, intinya uang ya. Buat berinvestasi harus ada uang. Ya, baik. Kerja keras ya. Harus mengamati juga. Kerja keras. Berarti nggak ada ya. Kerja keras. Usaha. Keras. Pengertian secara hati ya. Mengamati kalau kali ini ya. Mengamati. Terus untuk memiliki usaha perlu ada apa nih? Apa lagi? Modal, kerja keras, mengamati. Memulai ya. Memulai ya. Take Niat, action. Niat. Memulai. Mau sih. Kita udah ngomong. Udah hilang ya. Memulai. Terus apa lagi? Kakak Sally boleh tanya pendapatnya untuk memulai usaha itu perlu ada apa? Sama dengan Dukungan dari penyemangat. Ya, bisa ya, Mak? Kakak Sally yang menabung sama kayak menabung nggak gitu. untuk misalnya memiliki usaha perlu ada apa? Tadi kalau kata kalian ini itu perlu adanya kerja keras. Kalau menurut Teulan tadi
Udah pasti perlu adanya modal. Ya, yang utama pasti perlu. Nah, terus juga kali ini perlu adanya mengamati. Nah, seperti yang penting memulai kata kalian ini. Menurut Kakak Sherly, kalau memulai usaha perlu apa sih? Perlu ada niatnya. Niat. Ya, boleh. Niat. Nah itu. Niat. Nah, Dukungan juga perlu. ya dukungan Pak. Boleh. Dukungan. Nah, seperti itu. Kita kembali. Nah, pilihan ini Bapak berniat untuk memudahkan agar persiapan ini berkurang. Seperti itu yang Bapak harapkan. Setelah Bapak menjelaskan tadi apa itu investasi. Setidaknya modal tadi sudah bisa dikurangi ya. Modal sudah bisa dikurangi. Tidak perlu adanya modal yang besar. Besar misalnya 100 juta. Tidak perlu lagi misalnya. Jadi bisa mulai dengan berapa? 50.000. Untuk memiliki usaha, misalnya usaha bakso ini berapa? 50.000. 50.000. Jadi setidaknya untuk bagian modal kita bisa mengurangi ya. Karena tidak mungkin tidak ada modal, kata Teulan. Baik. Terus juga kerja keras. Kerja keras bisa dibangun dari keinginan diri kita ya. Betul, berarti kerja keras tetap harus ada. Lalu juga mengamati. Kalau menurut kalian mengamati itu di bagian usaha itu seperti apa? Boleh dengar? Mengamati usaha mungkin seperti mempelajari gitu kayaknya ya. Mempelajari usaha yang mau dijalani. Iya. Baik kan ini. Ya boleh seperti itu. Kalau menurut Teulan mengamati itu maksudnya apa? Sama kayak kalian. Sama kayak kali ini. Baik. Terus juga memulai. Nah, benar tadi. Jadi untuk memiliki usaha, kita perlu adanya take action atau memulai. Jadi kalau kita tidak memulai, bagaimana usaha itu ada, ya? Planning Jadi, aja, Pak. jadi perlu adanya memulai. Seperti itu. Dan perlu juga kata Sherly tadi, adanya niat, keinginan dari diri, ingin memiliki usaha, jadi pengusaha. Nah, jadi perlu, benar kata Sherly, perlu adanya niat. Terus ini juga tadi dukungan. Jadi dukungan dari saudara, teman diperlukan untuk memulai usaha ini. Keluarga juga seperti itu. Yang ingin Bapak tekankan untuk memiliki usaha ini, Bapak ingin menambahkan untuk mengurangi modal juga. Bisa kita kan misalnya nih, kalau memiliki usaha bakso, kita perlu rencana ingin membuat bakso, terus juga modal, terus kita pergi ke pasar beli bahan baku bakso, lalu kita bawa pulang, Membuat. kita nah itu keluar biaya bensin. Terus kita membuat bakso, kita perlu pengetahuan cara membuat bakso. Terus kita membuat bakso ngadon, bakso sudah jadi. Setelah produksi selesai, kita perlu pemasaran iklan. Kasih tahu tetangga, hai tetangga, hari ini kita jualan bakso. Terus juga perlu adanya penjualan keliling. Bakso, siapa yang mau beli bakso agar baksonya itu terjual kan. Nah, hal itu diperlukan sebagai pengusaha agar usaha itu bisa berjalan. Perlu ada indikator tadi ya. Ini pengusaha ada.
Pengusaha. Perlu ada yang perlu ada yang dipersiapkan tadi. Seperti apa tadi yang tadi Bapak jelaskan? Tadi untuk jadi pengusaha bakso tadi? Ya, harus ke pasar, Ah, membeli bahan-bahan, membuat hingga menjual, Pak. ya, terima kasih kali ini. Nah, jadi nah pengusaha tadi perlu adanya menjual, pemasaran, operasional, produksi, biaya. Kalau sebagai investor kita bisa memangkas yang tadi. Tidak. Nih. Baik, kita hapus dulu ya, ini kebanyakan nih. Ini sudah paham ya, Saudara? Kita hapus yang mana ya? Berapa itu? Ada. Alhamdulillah. Nah, kita kembali ke sini. Tadi sampai mana? Kita sampai mana tadi? Pengusaha. Ah, Kalau investor bisa memangkas. nah, iya tadi pengusaha ada apa aja? Take action ya, Pak. Aduh. Ini pengusaha perlu adanya penjualan. Aduh, nggak nyata. Nggak nyata ya. Penjualan, pemasaran, pembukuan. Apalagi untuk menghitung pendapatan. Apalagi kalau dilakukan pengusaha itu apa yang harus dilakukan? Tadi ada penjualan, memproduksi. Apalagi? Itu yang atas bacanya kan? Penjualan. Jualan. Ada apa lagi, Saudari? Apa itu yang kedua? Pemasaran. Pemasaran. Kayak kayak prepare Hah? buat produksi kan, belanja. Siap-siap. Planning ya. Planning. Perencanaan berarti. Perencanaan. Apalagi? Apa Kakak Seli ada? Menurut kalau pengusaha perlu ada apa? Perlu ngapain aja? Kamu kena kemana, Mak? Menurut kalian sudah segini? Udah kayaknya. Sudah? Udah kayaknya, Pak. Ada yang lain, Pak, emang yang kurang. Ya, tadi pengusaha perlu adanya penjualan tadi, pemasaran, pembukuan, terus menghitung pendapatan, memproduksi, perencanaan modal tadi. Perlu adanya modal untuk sebagai pengusaha. Modal. Nah, ini banyak nih rasionya. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kalau sebagai investor kita bisa memangkas ini. Kita bisa menurunkan modal. Bisa kita tidak perlu menjual, tetapi kita tetap memiliki usaha. Tidak perlu. Nah, tidak perlu. Pemasaran, kalau kita sebagai pemegang kepemilikan perusahaan usaha bakso, kita udah ngasih modal, apa kita perlu pemasaran? Tidak. Tidak.
Apakah kita ikut membantu mencatat Mama jaga. bakso itu sudah terjual berapa aja? Tidak. Tidak. Apakah kita membantu ini menghitung pendapatannya? Mungkin iya. Iya. Iya berarti. Nah, apakah kita membantu memproduksi Tidak. bakso ini? Tidak. Usaha baksonya? Apakah kita membantu kemana visi misi usaha bakso ini berjalan? Apakah perlu, Pak? Perlu atau tidak? Enggak. Enggak. Per Perlu. Sebagai investor perlu. Kita. Nah, jadi ada keuntungan gitu kalau kita sebagai investor. Jadi kita bisa memangkas apa yang tidak perlu dilakukan. Jadi lebih santai daripada pengusaha. Seperti itu. Bisa memangkas tadi penjualan, tidak perlu ikut membantu menjual, tidak perlu ikut mempromosikan ke masyarakat kalau produk itu bagus. Terus juga tidak perlu ikut menghitung. Tapi kalau investor hanya membaca ya, membaca pembukuannya. Misalnya kalau Kakak sendiri ada. perlu adanya membaca dari pembukuannya. Pembukuan ini dan menghitung pendapatan biasanya di laporan keuangan itu sama. Jadi masih dalam satu kesatuan. Kita investor tidak perlu memproduksi. Kalau perencanaan mungkin membaca lagi. Membaca. Jadi menurut pemahaman Bapak, untuk sebagai investor hanya perlu membaca dan modal. Modal. Seperti itu. Modal. Nah, jadi kita sebagai investor kita bisa memangkas dari penjualan, pemasaran, pembukuan, menghitung pendapatan, ikut memproduksi. Kita bisa memangkas cukup banyak. Padahal kita memiliki usaha yang sama gitu dari si pemilik pengusaha ini. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang nggak paham atau kurang apa atau bagaimana? Saya sepertinya tertarik ini jadi investor gitu. Cuman untuk bisa membedakan usaha apa yang baiknya dipilih itu gimana sih cara melihatnya? Ya, pertanyaan yang bagus kali ini. Membuat saya berpikir. Nah, jadi kita kembali ke sini. Kita investor perlu adanya memiliki kemauan. Nah, tadi benar kata Sally, niat. Kita perlu adanya niat untuk membaca. Perlu adanya kerja keras membaca. Menurut saudari, perlu gak kerja keras kalau membaca? Apakah capek banget membaca kerja keras? Ya, harus sih. Harus ya, kalau kerja keras. Biar tahu gitu. Semangat ya. Jadi perlu membaca, kerja keras, mengamati. Jadi investor kedua ini membutuhkan kedua ini. Membaca itu membaca apa? Membaca laporan keuangan dan rencana perusahaan. Seperti itu. Jika Mbak ini usaha bakso Mbak ini memiliki visi misi yang jauh, misalnya ingin ekspor usaha bakso ke luar negeri. Nah, ekspor ini bisa menjadi salah satu indikator yang bagus untuk seorang investor berinvestasi ke usaha bakso gitu. Salah satu indikatornya. Jadi membaca.
paham. Bapak tambahkan paham. Pemahaman, paham ya. Paham. Masa baca tidak paham? Perlu adanya paham. Dan kak, dia tolong tutup. Paham. Nah, seperti itu. Dan modal. Tadi modal kita sudah Bapak sudah jelaskan. Modal tidak perlu dana yang besar, hanya perlu dana yang kecil, seperti itu. Dan perlu untuk menjadi investor perlu adanya membaca dan paham. Setelah membaca dan paham dan memiliki modal, baru kita masuk ke memulai, kata kalian ini, memulai langsung beli perusahaan ini. Kita memulai langsung memulai ke usaha bakso. Yang penting mah niat, kata Sally. Share, betul Sel? Ya, terima kasih Kak Sally. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Agar kita clear dan paham mengenai ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanya? Teulan, ada yang mau ditanya? Pertanyaan saya tadi sudah dijawab untuk memilih. Memilih usahanya. Jadi belum ya? Selain melihat keuangannya ya, laporan keuangan, paham membaca gitu. Kan banyak tuh ya pilihannya itu untuk bisa membedakannya. Gimana betul. gitu? Kalau kita lihat di bursa efek tadi yang Bapak jelaskan, bursa efek itu kan, bayangkan di bursa efek itu menjual 500 seberapa banyak tuh perusahaan? 500 perusahaan yang dijual, yang didaftarkan di bursa efek tadi. Oh iya. Bursa efek atau pasar modal. Jadi misalnya kayak ada usaha bakso, usaha jual permata, jualan emas, ada yang jualan batu kerikil, misal tambang, ada yang juga jualan gorengan. Ada misalnya, gorengan, Pak? nggak ada gorengan. Oh, nggak ada. Ini nyebut doang. Terus misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu ada tuh di 500 perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Nah, bagaimana kita mengetahui dari 500 perusahaan itu? Untuk memilih 1 atau 3 untuk diinvestasikan ke perusahaan itu kan? Iya. Caranya kita kembali ke exchange tadi yang tadi udah dihapus di sini. Exchange ini menyediakan indikator berupa, jadi bisa disaring nih. Misalnya dari 500 perusahaan ditaruh exchange ini sebagai penyaring. Jadi misalnya kita hanya kita menfilter perusahaan apa ya maksudnya yang membagikan keuntungan ke investornya, ke laba bersihnya dibagikan ke investornya. Kita taruh misal rasio itu, kita taruh di saringan ini. Hanya laba bersihnya dibagikan ke investor. Terus saringannya kita masukin apa lagi? Misalnya yang kali ini mau, yang perusahaan bagus menurut kali ini harus apa? Mungkin yang karena suka kuliner, mungkin dalam bidang makanan mungkin. Ya, mungkin hanya masukkan. Jadi dari 500 perusahaan ditaruh di saringan, tidak boleh. Jadi yang jatuh hanya dari kuliner dan yang membagikan laba bersih ke investor. Jadi yang ditaruh ke saringan itu hanya yang jual makanan dan yang membagikan dividen atau laba bersih setiap tahunnya ke yang disaring itu. Jadi misalnya udah ketahuan nih tadi setelah disaring, misalnya dari dividen atau laba bersih yang dibagikan. Dan apa tadi kan ini? Perlu apa? Dan di bidang kuliner. Iya. Misalnya udah kesaring nih dari 500 menjadi 20. Iya. Kayak ini jadi bisa lebih kecil lagi kan pemilihnya tuh. Jadi lebih mudah lah dibanding kalau 500. Jadi bisa lebih
menyaring. Tapi kalau kita menambah lagi indikator saringan itu, misalnya rasio yang harga murah, misalnya perusahaannya murah, dijual dengan harga murah, misalnya itu misalnya rasionya namanya PBV. Nah, pokoknya harga murah ada. Nah, itu bisa berkurang lagi, misalnya menjadi 10. Terus kita tambahkan lagi yang hanya misalkan tadi di bidang kuliner yang hanya menjual susu. Nah, berkurang lagi tuh yang menjual susu, jadi 5 perusahaan. Terus kita lebih spesifik lagi. Hanya menjual susu oat milk. Nah, jadi berkurang lagi jadi 2. Nah, itu jadi lebih mudah lagi. Xing ini yang menyediakan tadi, Xing tulisan sini tadi, yang menyediakan, yang menyaring, jadi menyaring perusahaan dari 500 perusahaan tersebut. Seperti itu kali ini. Oh gitu. Saya mau tanya Pak, emang tidak semua perusahaan di Bursa Efek memberikan laba kepada investor? Nah, jadi di Bursa Efek itu perusahaan itu ada yang tidak membagikan laba bersihnya dan ada yang membagikan. Yang membagikan biasanya 2 kali dalam setahun, dan yang tidak membagikan kemana duitnya? Kenapa tidak dibagikan kepada investor kan? Iya. Pertanyaannya. Nah, kenapa tidak dibagikan? Biasanya ya, kalau kita baca di laporan keuangan, misalnya kemana nih? Kenapa nggak dibagiin? Kenapa nggak dijadiin dividen nih? Kenapa nggak dibagiin gitu? Biasanya perusahaan itu laba bersihnya atau cash flow-nya, free cash flow, diputar lagi menjadi sebuah usaha atau ekspansi. Misalnya usaha bakso ini tadi, misalnya mau buka gerobak baru atau ingin mau buat menu baru, nah itu perlu adanya modal seperti itu. Maka sebenarnya mau dibagikan atau tidak, tetap dibagikan atau tidak, tetap mendapatkan pemilik pengusaha ini dan investor sama-sama untung, karena yang dipegang itu buat usaha itu sendiri, seperti itu. Ending maghrib. Kita break. Ini cut dulu. Oke. Ini langsung tutup aja kelamaan. Oh ya udah. Udah. Belum. Belum dikit lagi deh. Dikit lagi. 10 menit lagi. Oke. Apa nih? Nah, kita sudah sampai ke. Dan kan tutup pintu tolong. Nah, kita dari judul ini setidaknya kita bisa menyimpulkan. Menurut kalian, setelah Bapak menjelaskan tadi apa yang namanya bursa efek, pengusaha itu apa, investor itu apa? Izin Pak, sebentar. Baik, tadi sudah break dulu. Sekarang Bapak akan melanjutkan materi mengenai seorang pengusaha versus investor. Oh, sebenarnya ini bukan sebagai ajang siapa yang lebih kecil modalnya atau siapa yang paling effort. Ya, namanya hidup perlu adanya effort. Jadi tidak perlu pengusaha bagus, investor bagus gitu. Jadi sama-sama bagus. Ya. Cuman kalau menjadi seorang investor ada pemangkasan, ada yang dikurangi dibanding dengan sebagai pengusaha, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari judul ini, memiliki usaha tanpa berusaha, tanda kutip ya, kutip. Nah, jadi tetap perlu kita ambil kesimpulan, perlu adanya berusaha. Namun mungkin berusaha ini tidak perlu ada effort yang besar kalau kita menjadi pengusaha. Tidak perlu adanya pemasaran, pembukuan, ikut produksi. Jadi berusaha untuk menjadi usaha itu tidak terlalu besar. Jadi bisa dikurangi kalau kita ingin
memiliki usaha seperti itu. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan, ada yang bingung atau masih ada yang belum mengerti di bagian mana atau di bagian ini, kenapa ini begini, bukannya ini. Kalau yang ini itu apa? Boleh silakan ditanyakan dari Ala Serli, Teulan atau Aleni. Silakan. Tanya apa? Pak, saya bertanya. Iya boleh. Kali ini silakan dipertanyakan. Kita invest uang, misalnya katanya 50.000 kan bisa tuh. Iya bisa. Itu ketahuan nggak berapa persen dari usaha itu? Bisa ketahuan. Ya sih. Pertanyaan sudah sampai. Iya. 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 Nah, misalnya invest 50.000. Ketahuan nggak kita punya berapa gitu ya? Iya. Nah, ini tergantung kapitalisasi pasar perusahaan yang dibeli itu harganya berapa. Seperti itu. Misalnya, harganya misalnya total keseluruhan usaha misalnya Pop S total misalnya 1 juta ya. Kalau Iya. Pop S misalnya ya 1 juta. Kalau kita beli 50.000, sepertinya kita memiliki berapa persen? 5. 5% ya. Iya. Nah, jadi tergantung seberapa besar perusahaan itu. Misalnya apa usaha Pop S itu 1 juta, beli 50.000, maka kita memiliki kepemilikan 5% kalau membeli 50.000 gitu. Tapi itu kalau pengusaha yang baik, itu kan dia hanya menghitung dari modal, tapi belum dari kalau misalnya jualan Pop S itu perlu ada perencanaan, perlu adanya produksi yang ribet, perlu adanya pemasaran. Pengusaha itu mungkin akan menjual sedikit lebih mahal karena kan kalau pemasaran itu perlu adanya biaya, perlu adanya effort, perlu adanya visi misi yang bagus, maka bisa saja pengusaha membuat lebih mahal sedikit atau nilai tambah sedikit agar ya masa sih udah melakukan pengiklanan, punya rencana yang bagus, masa dijual dengan harga modal 1 juta. Ya makanya dia misalnya menjual 1 juta, kepemilikan perusahaannya misalnya 1.500.000, dia menjual setengahnya, bukan setengahnya, misalnya dijual 1 juta, misalnya aja 70% misalnya. Nah itu 70% itu menjadi 100%. Nah itu kalau bisa beli 50.000, bisa persenan itu bisa berkurang gitu. Jadi bisa lebih mahal kalau pengusaha itu ingin menaikkan harganya seperti itu. Ada piuli bulu biru. Udah tahu. Papa pakai yuk. Enggak. Coba cariin. Cariin dan. Cukup menjawab kali ini. Cukup. Terima kasih, Pak. Baik. Untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Pak. Kakak Sally ada yang mau ditanya? Tidak ada. Berarti kita sudah sampai ke kesimpulan bahwa memiliki usaha tanpa berusaha itu tetap perlu berusaha. Mungkin kecil bisa dikurangi seperti itu ya. Mungkin sekian pembelajaran dari Bapak terkait dengan pembelajaran kali ini terkait dengan manajemen investasi dan yang bertema memiliki usaha tanpa berusaha. Ternyata seperti itu ya. Kita ambil kesimpulan berusaha itu bisa dikurangi, tidak se-effort menjadi pengusaha hanya dengan
menjadi seorang investor seperti itu. Terima kasih. Nah, kembali lagi sebagai seorang mahasiswa, tidak menjadi bapak guru lagi. Saya ingin berterima kasih kepada Kak Leni yang telah memberikan ruang untuk mengajar. Udah, terima kasih juga kali telah menjadi siswa untuk menyimak pembelajarannya. Terima kasih Teulan, terima kasih Kakak Seli, dan juga tadi Kakak Dela, terima kasih. Sekian pembelajaran saya kali ini. Semoga pembelajaran ini bisa diterapkan seperti itu, karena ini penting, maupun jadi pengusaha ataupun menjadi investor itu sama-sama bagus. Yang penting kata kalau ini apa, memulai dan niat, kata Shelly seperti itu. Inti modal kata Teulan seperti itu. Semoga bisa diterapkan atau bisa dipelajari, setidaknya dipelajari dan memulai sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit seperti itu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah nih. Alhamdulillah ya Allah.